Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, saya Nofrian Kataib dan juga di samping kanan saya saudari. Halo, saya Umairah Malan. Kami dari kelompok 4 di sini akan memaparkan atau menjelaskan tentang ini lembaga yudikatif yang ada di Indonesia. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari lembaga yudikatif. Yang pengertian lembaga yudikatif adalah salah satu lembaga dalam sistem kekuasaan negara yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan juga sebagai memutuskan perselisihan hukum. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan dari lembaga yudikatif. Yang pertama, tujuannya adalah menegakkan keadilan. Kekuasaan yudikatif bertugas untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Lanjut, membacakan tujuan kedua dari lembaga yudikatif. Tujuan keduanya yaitu menafsirkan hukum. Yudikatif ini memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang yang ada melalui putusannya dan juga mengklarifikasi arti dan lingkup hukum yang dapat menimbulkan tafsiran yang berbeda. Sekarang kita masuk ke dalam tujuan ketiga dari lembaga yudikatif. Tujuan ketiganya yaitu menyelesaikan sengketa. Salah satu tugas utama kekuasaan yudikatif adalah menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, di antaranya dalam kasus perdata atau kasus pidana. Dalam kasus perdata atau pidana, pihak yang bersengketa dapat meminta keputusan dari pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Saya Nofrian Kataib akan melanjutkan ini pembahasan atau pemaparan materi ini yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya, saudari Umairah Malan, yang dimana pembahasan yang telah dijelaskan oleh saudari Umairah tentang pengertian lembaga yudikatif dan juga tujuan lembaga yudikatif. Mungkin di sini saya sebagai pemateri yang kedua akan membahas tentang tugas lembaga yudikatif dan juga daftar lembaga yudikatif yang ada di negara kita, negara Indonesia. Tugas lembaga yudikatif yang pertama itu ini tadi kan telah saya jelaskan sebelumnya, ada 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ini menerima dan memeriksa perkara. Yang kedua memberi putusan dan keputusan. Yang ketiga menjalankan atau melaksanakan keputusan. Yang keempat penyelesaian alternatif. Yang kelima pengawasan dan pengukuhan hukum. Dan yang keenam atau yang terakhir ini memberi interpretasi hukum. Baik, di sini mungkin saya akan menjelaskan 2 atau 3 poin dari ke-6 poin itu. Yang pertama mungkin tentang menerima dan memeriksa perkara. Nah, di sini lembaga yudikatif menerima permohonan perkara atau kasus yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, di mana dari kasus tersebut diajukan ke lembaga yudikatif. Poin yang kedua, memberikan putusan dan keputusan, yang di mana lembaga yudikatif memiliki tugas untuk memberi putusan dan keputusan, yang di mana setelah memeriksa dan mempertimbangkan mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Masuk kepada poin yang ketiga, melaksanakan putusan. Lembaga yudikatif juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan tersebut atau putusan yang diberikan ini dilaksanakan dengan baik. Ini saya akan melanjutkan pembahasan saya pada poin yang kedua tentang daftar lembaga yudikatif yang ada di Indonesia. Mungkin saya akan membahas ada 3 lembaga yudikatif yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Mahkamah Agung atau singkatan dari MK. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi singkatan dari MK. Yang ketiga ada Komisi Yudisial. Yang pertama masuk pada poin yang pertama, Mahkamah Agung. Ini Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi Badan Peradilan, Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, dan juga Lingkungan Peradilan Tata Usaha Milik Negara atau Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Oke, baik, masuk kepada poin yang kedua, yang dimana ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang memiliki wewenang sebagai pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.
ini Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas dan kemurnian konstitusi. Oke, masuk kepada poin yang ketiga, ada Komisi Yudisial. Yang dimana yang sempat saya jelaskan sebelumnya. Pertama itu ada Mahkamah Agung, dan yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, dan terakhir ada Komisi Yudisial. Yang dimana Komisi Yudisial merupakan lembaga yudikatif yang independen dan bebas dari pengaruh lembaga-lembaga lainnya dalam suatu negara. Oke, baik, terima kasih atas Bapak dosen dan juga teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton atau menyaksikan ini video hasil presentasi kami tentang lembaga yudikatif yang ada di Indonesia. Mulai dari pembahasan kami tentang pengertian, tujuan, daftar, dan juga tugas dari lembaga yudikatif yang ada di Indonesia. Mungkin dari penjelasan dari kelompok kami dapat menarik kesimpulan, yaitu bagi kesimpulannya, yaitu lembaga yudikatif adalah salah satu lembaga dalam sistem kekuasaan negara yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan memutuskan perselisihan hukum. Tujuan utama lembaga yudikatif adalah untuk memberikan keadilan, menegakkan hukum, dan menjaga supremasi hukum dalam masyarakat. Baik, terima kasih ini atas Baik, terima kasih. Mungkin itu saja sedikit kesimpulan yang dapat kami ambil dari penjelasan kami. Ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.